Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9, Kabupaten Padang Pariaman. Saya Ida Marni dari SMP 3 Sungai Limau. Saya Ali Mawar dari SMK Negeri 14 Koto Aur Malintang. Saya Neni Juliani dari SDN 04 Padang Sago. Kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah sehat ini Bu Ida. Bu Ida gimana kabarnya nih Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Neni. Begini Bu Neni, saya dengar Bu Neni mau mengadakan coaching dengan Pak Ali ya Bu Neni. Iya Bu, kemarin Pak Ali kan menemui saya Bu. Pak Ali ini mengutarakan ada masalah ini Bu di kelasnya Bu. Jadi dia meminta saya untuk melakukan proses coaching Bu. Nah di sini saya ingin meminta bantuan Ibu Bu untuk melakukan observasi pada saat saya melakukan coaching Bu dengan Pak Ali. Oh iya, baik Bu Neni. Jadi kompetensi yang ingin Bu Neni kembangkan itu apa Bu? Kalau di sini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu. Dimana nantinya saya bisa mendengarkan coach saya saat berbicara, gitu bisa merespon coach saya saat berbicara nantinya Bu. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah di sini sepertinya saya ini perlu menggali lagi coach saya Bu. Jadi pertanyaan berbobot ini yang membuat saya untuk sering berlatih nih Bu, supaya coach saya nanti bisa melihat ide-idenya Bu. Oh iya, bagus Bu Neni. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Begini Bu, kalau untuk mendengarkan aktif ini Bu, saya rasa untuk saat ini mungkin saya lebih banyak berlatih lagi Bu, karena pada saat coach berbicara itu kan sebaiknya kita kan mendengarkan secara aktif Bu, kita dapat merespon gitu kan Bu. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu, saya rasa untuk saat ini saya masih minim gitu Bu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya ingin sekali menggali ide-ide yang ada pada coach saya nantinya Bu, sehingga nanti coach saya dapat membuat rencana aksinya Bu dari masalah yang dituangkannya Bu pada saat percakapan coaching nantinya. Iya betul sekali Bu Neni. Jadi sekarang bagian mana yang Ibu Neni ingin saya amati? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya inginnya Ibu fokus mengamati saya pada dua kompetensi tadi Bu. Itu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu Neni ya. Jadi sejauh ini sampai di mana persiapan Ibu untuk melakukan coaching ini Bu Neni? Sebelum melakukan coaching ini Bu, saya sudah mempersiapkan diri saya ini Bu. Yang pertama saya membuat pertanyaan-pertanyaan Bu, yang nantinya dapat menggiring ide-ide dari coach saya. Kemudian yang kedua saya sudah memahami prinsip-prinsip coaching Bu. Kemudian saya juga telah memahami kompetensi coaching. Kemudian saya sudah mempelajari alur tirta ini Bu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga berlatih untuk mendengarkan coach saya dengan menggunakan rasa Bu. Bagus sekali ya Bu Neni, persiapannya udah sangat matang. Jadi sejauh ini kira-kira skala yang Ibu pakai itu sudah sampai di level berapa ya Bu? Kalau saya menilai diri saya ini sekarang Bu, mungkin saya masih berada di level 6 ini Bu. Masih di level 6 Bu. Oh iya, berarti Ibu masih butuh peningkatan ya Bu untuk kedepannya? Iya, butuh sekali Bu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan Ibu lakukan ini? Seperti yang saya sampaikan barusan Bu, saya kan masih berada di level 6 ini Bu. Saya ingin meningkatkan lagi Bu. Kalau bisa kan nantinya saya bisa berada di level 8 atau 9. Sehingga nanti saya lebih mahir Bu mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu. Nah ya, jadi saya sarankan ya Bu Neni nanti dalam melakukan coaching, Ibu Neni mendengarkan aktif coach Ibu saat berbicara, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengiring coach Ibu untuk mengeluarkan ide-ide baru. Nah, kemudian masih adakah yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini Bu? Mungkin ini saja Bu yang kita diskusikan hari ini Bu. Oh baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih juga ya Bu atas waktunya Bu. Siang Bu Neni. Selamat siang Pak Ali. Ya Bu Neni, maaf mengganggu waktunya hari ini Bu Neni. Tidak apa-apa Pak Ali. Sibuk Bu Neni? Oh tidak Pak Ali, saya lagi santai aja Pak Ali. Ada apa Pak Ali? Ada yang bisa saya bantu?
Oh iya Bu ini, saya mau berdiskusi dengan Bu ini rencananya kalau tidak sibuk. Iya, iya, silakan Pak Ali. Kira-kira ini Pak Ali, apa masalahnya ini Pak Ali? Apa topik pembicaraan kita hari ini Pak Ali? Hari ini Bu ini siswa saya di kelas 10 TKJ itu tidak konsentrasi belajar, sering ribut, entah karena dia sudah mulai jenuh matematika atau bagaimana gitu. Jadi saya kelas ini pusing juga menghadapinya. Oh, berarti Pak Ali sekarang pusing ya Pak Ali menghadapi siswa yang apa namanya? Iya, tidak Oh, fokus. yang tidak fokus dalam melakukan pembelajaran ya Pak Ali. Iya, iya. Kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini Pak Ali, kira-kira tujuan apa yang akan Pak Ali capai dari pembicaraan kita ini? Saya setelah berdiskusi ini setidaknya saya ingin siswa itu fokus kembali belajar, semangat kembali belajar matematika. Oh iya, iya Pak Ali. Tadi kan Pak Ali tadi mengatakan bahwasanya siswa Pak Ali ini tidak fokus dalam belajar matematika. Apakah dari kasus ini apa kira-kira penyebab dari siswa Pak Ali ini yang tidak fokus dan tidak semangat ini Pak Ali? Kalau penyebabnya, kalau mungkin ya Bu, ini kan kelas 10 TKJ ini masalahnya itu kan belajarnya hari Sabtu. Jadi renggang mata pelajaran dengan mata pelajaran itu kan jurusan itu kan berbeda-beda keluarnya. Jadi karena dia di lokal TKJ dapat jam terakhir matematika pula, jadi dia merasa jenuh. Sementara kelas-kelas lain sudah pulang. Nah, sementara untuk TKJ ya, belum pulang, bahkan ada yang kita baru masuk ke jamnya zuhur, lokal lain, jurusan lain bahkan sudah ada yang sudah boleh pulang. Jadi konsentrasinya sangat terganggu. Oh, jadi konsentrasi murid Pak Ali terganggu karena di jam pulang tadi ya Pak Ali, Iya. kita di jam pulang gitu. Kira-kira sejauh ini, kan Pak Ali katakan tadi bahwasannya jam matematika ini di akhir gitu kan Pak Ali. Kira-kira sejauh ini apa saja usaha yang telah Pak Ali lakukan untuk mengatasi masalah yang Pak Ali utarakan tadi? Kalau sejauh ini usaha saya coba menenangkan siswa saya di kelas, menyatakan bahwa itu yang pulang itu jurusannya berbeda, itu anak otomotif, anak APHP, dia memang jam belajarnya sampai jam 12 saja. Sementara TKJ itu jam pulangnya hari Sabtu itu sampai jam 3.15 gitu kan. Jadi itu usaha saya yang saya sampaikan. Kalau gaya belajar masih seperti biasa gitu kan. Gitu. Tadi kata Pak Ali tadi menenangkan siswa. Iya. Apa bentuk kegiatan yang Pak Ali lakukan ke siswa untuk menenangkan siswa tadi? Kalau bentuk kegiatannya, kalau di kelas saya masih mengajar seperti biasa standar pagi, setiap soal zuhur kan balik masjid, disiapkan kelasnya, ditenangkan. Kemudian ada saja masalah-masalahnya kan, walaupun sudah disiapkan, sudah ditenangkan. Kira-kira Pak Ali, tadi kan Pak Ali sudah Pak Ali tenangkan gitu kan. Kira-kira apa rencana Pak Ali supaya masalah ini dapat teratasi Pak Ali? Selain dari yang Pak Ali utarakan tadi. Rencana saya, karena sudah melihat seperti ini, siswa saya dengan kilo-kilo siswa yang seperti itu, rencana saya akan mencoba nanti setelah sholat zuhur itu mungkin menyegarkan kembali pikirannya. Saya rencana mau coba mungkin metode pembelajarannya sedikit saya perbaharui. Mungkin saya bisa mencoba dengan ice breaking, mungkin dengan permainan, bagaimana caranya siswa itu nanti merasa segar, semangat lagi di ketika jam setelah salat zuhur itu. Ya bagus sekali ya Pak Ali. Pak Ali mencoba untuk melakukan speaking, kemudian melakukan metode lain gitu kan. Kira-kira apakah ada rencana lain selain yang Pak Ali lakukan, yang akan Pak Ali lakukan tadi? Mungkin ada rencana lain Pak Ali? Kalau rencana lain untuk waktu dekat tidak ada, tapi kalau untuk waktu berikutnya saya cuma itu usul ke waktu turunnya kok saya matematika itu jangan lagi jam terakhir. Itu rencana aku. Tapi tidak mungkin kan kalau sekarang kan PBN-nya sudah jalan, kemudian tidak mungkin kita rubah lagi jadwal kan, yang membuat jadwal itu kan super rumitnya sekian banyak permintaan guru kan. Jadi saya sudah usul sama wakil guru untuk tahun semester berikutnya jangan matematika ini yang terakhir, biarlah materi yang lain yang terakhir. Bagus sekali Pak Ali, berarti Pak Ali sudah melibatkan apa tadi? Wakil Wakil kurikulumnya. kurikulum untuk mengatasi masalah ini.
Berarti sudah banyak sekali rencana-rencana Pak Ali nih ya Pak Ali. Iya. Kira-kira dari rencana yang Pak Ali apa tadi ungkapkan tadi, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang kiranya mungkin terjadi pada saat Pak Ali melakukan rencana yang Pak Ali apa tadi buat tadi? Kalau hambatan saya rasa Bu, karena kita setelahnya sholat zuhur, otomatis yang pertama sekali itu menunggu siswa balik lagi dari masjid, kita harus sedikit menunggu, tapi tidak apa-apa kalau menunggu. Yang kedua, kalau hambatannya saya rasa karena siswa tidak terbiasa dengan ice breaking, Bu, tentu dia akan canggung, apalagi tingkat SMK kan. Mungkin dia mengira nanti, ini pelajaran SD nih Pak, nanti kok kita bernyanyi Pak. Ya. Mungkin dia karena tidak terbiasa, nanti itulah kita coba membiasakan dia dengan ice breaking yang sesuai dengan usianya dulu. Oh berarti kendala Pak Ali berarti kurangnya terbiasa siswa, kurangnya apa namanya karena apa namanya siswa Pak Ali yang kurang terbiasa Iya, tadi tidak melakukan terbiasa. speaking. Kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana cara Pak Ali ini mengatasi masalah yang telah hambatan atau gangguannya Pak Ya, Ali jadi ungkapkan tadi? ya, jadi hambatannya itu kan karena dia tidak terbiasa. Jadi setelah saya melihat seperti ini, saya merencanakan di setiap pertemuan itu kita adakan ice breaking supaya dia terbiasa. Kemudian saya yang kedua itu merencanakan kalaupun kita melakukan ice breaking itu tidak tingkat video yang ditampilkan bukan tingkat permainan SD. Saya carikan media-media ice breakingnya tingkat SMK, mungkin dewasa yang memancing dia untuk ternyata menyenangkan juga belajarnya gitu kan. Ya Pak Ali bagus sekali Pak Ali, cara Pak Ali mengatasi hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi. Kira-kira rencana Pak Ali ini, kira-kira kapan Pak Ali mulai rencana Pak Ali ini? Kalau rencana saya minggu depan sudah mulai Bu, di jam pelajaran saya minggu depan, sebab kalau saya tunda-tunda juga, saya biarkan siswa saya dalam keadaan ribut mengajar itu, efeknya ke siswa yang rajin berpengaruh itu. Ya bagus sekali Pak Ali ya, semakin cepat semakin baik. Iya. Untuk melaksanakan rencana Pak Ali tadi, kira-kira komitmen utama yang perlu Pak Ali apa namanya terapkan nantinya pada saat melaksanakan rencana ini apa Pak Ali? Kalau komitmennya pertama sekali saya mungkin meninjau kembali keyakinan kelas anak ini untuk belajar, kemudian mengatakan sama dia nanti salah satu komitmen lagi bahwa ice breaking ini bukan anak SD saja sebenarnya, ketika tingkat SMK itu juga ada gitu kan. Jadi sebab anak SMK itu karena dia sudah remaja pemikirannya itu kan ini anak SD. Jadi saya akan tumbuhkan lagi keyakinan kelasnya untuk belajar gitu. Ya bagus sekali ya Pak Ali ya, dari percakapan kita ini dapat saya simpulkan bahwasanya rencana yang akan Pak Ali lakukan ini melakukan ice breaking, melibatkan metode kurikulum, kemudian apa namanya melakukan metode bervariasi pada saat proses pembelajaran ya. Semoga rencana Pak Ali ini berjalan dengan lancar. Nah, dari percakapan kita ini Pak Ali yang lumayan panjang ini Pak Ali, bagaimana perasaan Pak Ali setelah melakukan percakapan coaching kita ini? Saya merasa sudah mulai senang atau nyaman, sudah kira-kira sudah tahu apa yang mau saya lakukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, bagus sekali ya Pak Ali, semoga rencana Pak Ali berjalan dengan lancar, semoga di lain waktu kita bisa coaching lagi dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih Pak Ali. Iya Bu, sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Saya pamit dulu ya Bu. Salam Bu Ida. Selamat sore Bu Neni. Sore Bu Ida. Saya perhatikan tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Ali ya Bu Neni. Ya betul sekali Bu Ida. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri proses coaching yang telah dilakukan tadi? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, saya telah melakukan percakapan dengan alur delta, ya Bu, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga telah mendengarkan posisi saya saat berbicara dengan kehadiran penuh. Dan saya juga telah merespon apa yang telah disampaikan oleh Bukti, dan saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Hal tersebut terlihat Bu pada saat saya melakukan proses coaching, saya mendengarkan secara aktif coach saya saat berbicara, dan saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coach saya untuk mengeluarkan ide-ide dan rencana aksi yang akan dilakukannya.
Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh, boleh sekali Bu Ida. Oh iya. Saya mengamati tadi saat Ibu melakukan proses coaching ya, Bu. Ibu melakukannya dengan sangat baik. Itu terlihat dari cara Ibu menghadapi coaching Ibu saat berbicara. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu juga sudah mendorong coaching Ibu untuk menemukan ide-ide gagasan baru dalam mengatasi masalah yang tadi dialami oleh Pak Ali dalam menghadapi siswa yang ribut dalam jam pelajaran dan tidak konsentrasi ya Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu dari mendengarkan ini? Oh, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Ida. Memang saya sudah mendengarkan Pak Ali saat berbicara dan saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Ali. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan, saya mengamati Ibu melakukannya dengan sedikit agak cepat dan saya rasa Ibu bisa lebih menggali lagi ya kepada coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga coach bisa membuat rencana lain lagi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya ya Bu, Ibu lebih pelan lagi atau dengan mengganggu pertanyaan dari coach Ibu. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapat Ibu itu? Oh, saya setuju sekali dengan Bu Ida. Mungkin tadi saya agak terlalu cepat mengajukan pertanyaan dan saya rasa ya betul yang Ibu katakan tadi. Saya mungkin lebih bisa mengajukan pertanyaan lain lagi yang dapat menggali ide-ide dari coaching saya, Bu. Iya, betul sekali Bu Neni. Jadi dari diskusi ini apa aja yang perlu kira-kira Ibu tingkatkan untuk ke depannya? Oh, mungkin kompetensi yang saya tingkatkan adalah Bu, mungkin saya fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Saya akan terus berlatih bagaimana cara melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide dari coaching Ibu. Oh, iya. Kemudian kapan Ibu bisa memulainya itu? Oh, mungkin sesegera mungkin Bu, saya bisa mengaplikasikannya dalam melakukan coaching dengan sejawat yang lain ataupun dengan siswa nantinya. Apa yang didapat dari observasi ini, Bu? Setelah Ibu amati saya pada saat melakukan proses coaching, mungkin saya lebih tahu Bu kelebihan ataupun kelemahan saya dalam melakukan proses coaching nantinya Bu. Saya akan tahu hal-hal yang patut saya pertahankan ataupun hal-hal yang akan saya tingkatkan. Baik Bu Neni. Mungkin itu saja ya Bu pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Ida. Terima kasih banyak.